Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah insyaallah sebentar lagi. Mudah-mudahan sholat berjamaah ini menjadi pakaian kita, menjadi kebiasaan kita, bahwa yang namanya sholat 5 waktu itu khususnya bagi laki-laki adalah di masjid. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum illal maktubah." Sholatlah kamu di rumahmu kecuali sholat wajib, dan sholat wajib itu adalah di masjid. Allahu Akbar. Alangkah bahagianya kita Bapak Ibu ya, sewaktu Allah melihat kita pada waktu sholat kita berada pada tempat yang mulia yaitu masjid. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa Bapak Ibu, sewaktu disebut nama Nabi kita bersalawat. Karena kata Nabi, tahukah kamu siapa yang kikir? Orang yang kikir itu yang disebut nama saya mereka tidak bersalawat. Jangankan meluangkan waktu untuk bersalawat, disebut nama saya saja mereka tidak bersalawat. Maka sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu ketika Ummu Salamah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi dipanggil dengan Ummul Mukminin. Ummul Mukminin. Ya Ummul Mukminin. Wahai Ummul Mukminin. Jadi apa keistimewaan istri Nabi? Bapak Ibu jamaah, bahwa istri Nabi itu haram dinikahi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan istri Nabi, haram dinikahi. Maka sahabat sopan memanggil. Ini contoh bagaimana kita memanggil. Ya Ummul Mukminin, begitu bahasa sahabat. Makana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indaki. Wahai Ummul Mukminin, apa doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi bersama di rumah kamu? Wahai Ummul, apa doa yang sering dibaca oleh Rasulullah? Itu pertanyaan sahabat Pak Ibu. Apa doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW sewaktu berada di rumahmu wahai Ummul Mukminin? Jawaban Ummul Mukminin, kana
aktsaru du'aihi adalah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Doanya pendek Pak Ibu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Wahai zat yang membolak-balikkan hati dan pikiran. Qalbun itu artinya Pak, bukan hati saja Pak, pikiran dan jiwa kita. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, zat yang maha mulia, maha sempurna, kokohkan hati dan pikiran kami dalam beragama kepadamu. Saking luar biasanya Pak Ibu, karena Nabi sering membaca doa ini. Ummul Mukminin bertanya Pak kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma aktsaru du'aika ya muqallibal qulub. Wahai Rasulullah, kenapa kamu selalu membaca doamu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Umma Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyyun, sesungguhnya yang namanya qalbun, pikiran, hati anak Adam manusia ini itu berada baina usbu'aini min asabi'illah, berada dalam jemari tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, faman syaa aqama wa man syaa azagha. Wahai Ummu Salamah, kalau Allah ingin membalakkan, dia akan lurus hati dan pikiran kita. Sebaliknya wahai Ummu Salamah, kalau Allah ingin azagha, hati kita tidak tetap dalam agama ini. Wahai Ummu Salamah, bukankah dalam doa kita selalu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inilah doa yang sering diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Bukankah kita merasakan Pak Ibu, di pagi hari kita semangat beribadah, pulang dari masjid kita sibuk main HP. Itu kan contoh Pak Ibu. Subuh kita alhamdulillah salat ke masjid, tapi setelah salat bukan mushaf yang kita buka, tapi kita sibuk dengan sifatnya. Bukan HP tidak penting Pak Ibu, tapi yang anehnya adalah bukannya membuka mushaf, tapi HP yang kita buka. Bukankah itu kita merasakan di satu ketika kita merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah, nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah, tapi sewaktu yang lain tidak nyaman, tidak enaknya, tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Tawar Pak Ibu, tawar. Tidak ada rasa dalam ibadah tersebut. Padahal Nabi mengatakan halawatul iman, dzaqa halawatul iman, kamu merasakan manisnya iman. Tapi kenapa kita tidak merasakan manisnya iman? Kenapa kita tidak semangat berbuat kebaikan? Padahal kita tahu ganjaran yang sangat luar biasa. Tadi Pak, kenapa kita tidak semangat? Kenapa tadi Pak, hati kita tidak semangat untuk melakukan perbuatan tersebut? Maka salah satu solusinya agar kita berada dalam hidayah Allah,
Maka doa yang muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Doanya pendek begitu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Kokohkan ya Allah hati kami dalam beribadah dan ketaatan kepadamu. Ya Allah, tuntun kami ihdinas siratal mustaqim. Tuntun kami ya Allah. Ya Allah, apapun yang kami lakukan ya Allah, agama sebagai agama sebagai ukurannya. Ya Allah, jangan sampai kami jauh dari agama. Maka rahimahumullah, siapa yang tidak tahu pahala salat di masjid pahalanya luar biasa? Siapa tidak tahu Pak Ibu? Mari kita baca apa keistimewaan salat Isya berjamaah. Man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama al-laila nisfahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat Isya berjamaah di masjid, maka pahalanya sama seseorang salat malam separuh malam. Allahu Akbar, pahalanya luar biasa. Siapa yang tidak tahu man salat subuh berjamaah di masjid, pahalanya luar biasa. Ya man shallal fajra fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, pahalanya Allahu Akbar sama dengan satu malam melakukan salat malam. Allahu Akbar. Kenapa tidak termotivasi? Tadi Pak, jiwa kita tidak merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Maaf, kenapa kita nyaman berjam-jam dengan HP ini Pak? Karena hati kita terpaut dengan HP ini. Makanya hari dahulu, zaman dahulu, tidak banyak gangguan yang mengganggu keimanan. Maka doa Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Pak, hari ini Pak luar biasa. Luar biasa ujian kita. Maka sekali lagi Bapak-Bapak rahimakumullah, mari kita baca doa ini. Salah satu doa ini dibaca sebelum kita salam, sebelum kita membaca fil alamina innaka hamidum majid. Kita baca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Saya yakin Pak Ibu, kalau dibaca dengan hati Pak, dibaca melibatkan hati, pasti nangis Bapak Ibu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, kokohkanlah hati kami ya Allah, kokohkanlah pikiran kami ya Allah, agar berada pada agama-Mu. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, doa yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan dalam agama ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang kita minta kepada Allah. Tentu Bapak Ibu rahimahumullah, karena kita yakin yang menyelamatkan kita bukan kehebatan kita. Yang menyelamatkan kita bukan apa-apa, hanya ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimahumullah, maka di akhir tahun ini, kita menjelang akhir tahun ini, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, karena kita khawatir nanti jangan-jangan sewaktu kita melakukan perbuatan tersebut Allah marah kepada kita, Allah marah kepada kita nantinya. Maka ingatkan kepada anak-anak kita, ingatkan kepada keluarga kita. Nah, mari kita ulang doa ini. Nah, ayah tidak mampu menjaga kamu baca. Kita semuanya. Nah, yang kita harapkan adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Secanggih apapun HP-mu, nah, ayah tidak bisa mengawasi kamu, tapi yang bisa mengawasi kamu adalah ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Nabi kepada sahabat, ta'arraf 'ala Allah fir raha ya'jaka fi syiddah, ta'arraf 'ala Allah fir raha. Kenalilah Allah sewaktu kamu senang, pasti Allah kenal sewaktu kamu susah.
Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, Allah menjaga kita dalam ketaatannya, dalam kebaikan, sehingga sekapanpun Allah melihat kita berada dalam tempat yang mulia, dalam suasana yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.